Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Yulia Elvida Siregar, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah layanan bachelor, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Gina Bu Ada, selaku moderator yang akan membantu jalannya sesi presentasi pada hari ini. Adapun pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang dari kelompok 1 yang akan membahas tentang CBT atau Cognitive Behavior Play Therapy. Tanpa berlama-lama lagi, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian Cognitive Behavioral Play Therapy, yaitu adalah menggabungkan intervensi kognitif dan perilaku dalam paradigma terapi bermain. CBT juga digunakan berdasarkan pada teori-teori perilaku dan kognitif perkembangan emosional dan psikologi. CBT adalah suatu teori yang diturunkan dari teori kognitif yang dikonseptualisasikan oleh Aaron Beck. Prinsip Cognitive Behavioral Play Therapy yang merupakan turunan dari CBT fokus terhadap pemikiran yang mempengaruhi keterampilan sosial, emosional yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Di sini ada konsep dasar. Cognitive Behavior Play Therapy atau CBT adalah pendekatan terapi psikologis yang menggabungkan prinsip-prinsip dari Cognitive Behavior Therapy dengan teknik dan media dari play therapy dan dirancang khusus untuk anak-anak. Terapi ini dikembangkan untuk menjembatani keterbatasan verbal anak-anak dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. CBT berangkat dari pemahaman bahwa anak-anak belajar dan mengekspresikan diri mereka melalui bermain, bukan cara berbicara panjang lebar seperti orang dewasa. Nah, oleh karena itu CBT menggunakan aktivitas bermain sebagai sarana utama untuk membantu anak mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif, keyakinan irasional, serta perilaku yang tidak adaptif. Di dalam CBT itu sendiri, terapis berperan aktif memberikan struktur dan arahan, membantu anak memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Anak dibimbing untuk mengenali dan menantang pikiran-pikiran yang keliru atau berlebihan, serta dilatih strategi coping atau solusi melalui aktivitas bermain seperti bermain peran, menggambar, bermain boneka, dan permainan papan yang dimodifikasi. Nah, dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, CBT memungkinkan proses terapi menjadi menyenangkan, bermakna, dan efektif, terutama untuk menangani masalah seperti kecemasan, fobia, kemarahan, perilaku agresif, dan pengalaman traumatis. Selanjutnya di sini ada tujuan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dan Play Therapy. Merupakan kombinasi pendekatan psikoterapi yang sering digunakan untuk anak-anak. Tujuannya adalah membantu anak mengatasi masalah emosional, perilaku, atau kognitif dengan cara yang sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Yang pertama ada mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif. Membantu anak mengenali pikiran yang tidak rasional atau negatif, contohnya, aku tidak berharga, dan menggantikan dengan pikiran yang lebih positif dan realistis. Yang kedua ada mengekspresikan emosi melalui bermain atau play therapy. Anak-anak belum mampu mengekspresikan perasaan secara verbal seperti orang dewasa. Lewat bermain, mereka dapat mengekspresikan kecemasan, ketakutan, kemarahan, atau trauma. Yang ketiga ada mengembangkan strategi coping yang sehat. Anak dilatih mengatasi stres, kecemasan, atau rasa marah dengan teknik yang sehat seperti pernafasan dalam positif, self-talk, atau problem solving. Yang keempat ada meningkatkan regulasi emosi dan kontrol diri. Anak belajar mengenali dan mengendalikan emosi serta perilaku inklusif melalui permainan yang
terstruktur dan reflektif. Yang kelima ada meningkatkan komunikasi dan hubungan sosial. Anak diajak bermain secara interaktif untuk belajar kerjasama, empati, dan secara positif dengan orang lain. Dan yang terakhir ada menyembuhkan luka psikologis atau trauma. Dalam kasus trauma seperti kekerasan, kehilangan, perceraian orang tua, terapi bermain membantu anak memproses pengalaman buruk secara aman. Selanjutnya adalah teknik prosedur. Play terapi menggunakan permainan sebagai cara bagi anak untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka. Salah satu contoh teknik permainan bebas, anak memberi kebebasan untuk bermain dengan berbagai jenis permainan. Permainan yang diarahkan terapis memandu anak untuk bermain dalam cara tertentu yang dapat membantu mereka mengekspresikan perasaan atau pengalaman. Permainan boneka. Contohnya, boneka dapat digunakan untuk memerankan kembali kejadian traumatis, mengekspresikan perasaan, atau belajar perilaku baru. Permainan peran. Anak-anak dapat memerankan berbagai peran untuk memahami perspektif orang lain dan belajar terampil sosial. Cerita dan gambar. Anak-anak dapat menceritakan pengalaman mereka melalui gambar atau cerita yang digambarkan. Studi kasus. Selanjutnya, di sini ada studi kasus. Contohnya itu ada Adit, seorang anak yang bernama Adit. Adit adalah seorang anak yang berusia 9 tahun, duduk di kelas 4 SD. Adit mempunyai masalah yaitu kecemasan yang sangat berlebihan saat berbicara di depan kelas dan sering menghindari tugas kelompok. Karena ia malu, ia sangat gelisah, berkeringat, bahkan menangis saat diminta tampil di depan umum. Dan di sini ada identifikasi pemikiran negatifnya. Jadi Adit itu diminta menceritakan apa yang ia pikirkan saat merasa takut. Terus yang kedua ada reframing. Bersama terapis Adit diajarkan mengganti pikiran negatif. Contohnya gini, aku pasti salah dengan pikiran realistis. Aku pasti bisa belajar dan mencoba belajar pelan-pelan. Selanjutnya ada hasilnya. Setelah 8 sesi, Adit menunjukkan peningkatan dalam partisipasi kelas. Ia tidak lagi menolak saat diminta tampil dan mulai percaya diri berbicara di depan teman-temannya. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu CBT merupakan pendekatan terapi yang efektif untuk anak karena menggabungkan prinsip CBT dengan media bermain yang sesuai dengan dunia anak. Terapi ini membantu anak mengenali dan mengubah pikiran negatif, mengelola emosi, dan membentuk perilaku yang lebih adaptif melalui aktivitas yang menyenangkan namun terarah. Dengan bimbingan terapi, CBT menjadi sarana yang aman dan mendukung perkembangan psikologis anak secara sehat. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah mempresentasikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua terhadap materi yang dibahas. Sebelum tutup, mohon izin jika ada kesalahan atau kekurangan dalam memenuhi jalannya kegiatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.